Sobat Sehat, kalian tahu nggak sih arti K3 itu apa? K3 merupakan langkah perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan setiap pekerjanya dan orang-orang yang berada di lingkungan perusahaan. K3 Rumah Sakit Geraha Hermin mengucapkan selamat memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Salam sehat! Pasti kalian tidak asing kan kalau melihat alat ini? Ya, alat tadi namanya APAR. Menurut Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, APAR atau alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada saat mulai terjadinya kebakaran. APAR atau alat pemadam api ringan adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api dan mengendalikan kebakaran kecil. Kalian tahu nggak sih jenis-jenis APAR ada apa aja? Ya, jenis-jenis APAR ada 4. Yang pertama, APAR jenis air atau water. Yang kedua, APAR jenis busa atau foam. Yang ketiga, APAR jenis tepung kering atau dry chemical powder. Yang keempat, APAR jenis gas atau karbon dioksida. Untuk yang pertama, APAR jenis air atau water adalah APAR yang terdiri dari air yang bertekanan tinggi. APAR untuk jenis air ini digunakan untuk kebakaran yang ditimbulkan karena bahan non-logam seperti kertas, kayu, kain, dan lain-lain. Yang kedua adalah APAR jenis busa atau foam. APAR jenis busa atau foam ini adalah APAR yang terdiri dari bahan busa atau aqueous film forming foam. Untuk APAR foam ini efektif untuk digunakan kebakaran yang ditimbulkan karena bahan non-logam dan juga bahan cair. Yang ketiga adalah APAR jenis tepung kering atau dry chemical powder. Untuk APAR dry chemical powder ini terdiri dari gabungan monoamonium dan amonium sulfat. APAR dry chemical powder ini efektif untuk mengatasi semua kebakaran tipe kelas A, B, dan C, yaitu kebakaran yang timbul karena non-logam, bahan cairan, dan juga listrik. Yang keempat adalah APAR jenis gas atau karbon dioksida. Untuk APAR jenis gas atau karbon dioksida adalah APAR yang terdiri dari gas karbon dioksida. APAR gas karbon dioksida ini efektif untuk kebakaran yang ditimbulkan karena tegangan listrik. Gimana sih untuk cara penggunaan APAR? Di dalam bahasa Inggris terdapat singkatan untuk memudahkan kita mengingat cara menggunakan alat pemadam api ringan, yaitu PASS. Pull, aim, squeeze, and sweep. Yang pertama, pull. Tarik kunci pengaman hingga terlepas. Kunci ini berfungsi sebagai pengaman handle atau pegangan dari penekanan yang tidak disengaja. Yang kedua, aim. Arahkan nozzle atau ujung hose yang kita pegang ke arah pusat api. Yang ketiga, squeeze atau tekan handle atau pegangan untuk mengeluarkan atau menyemprotkan isi tabung. Pada beberapa merek handle, penyemprot terletak di bagian ujung hose. Yang keempat, sweep. Sapukan nozzle yang kita pegang ke arah kiri dan kanan api, agar media yang disemprotkan merata mengenai api yang sedang terbakar. Tarik kunci pengaman hingga terlepas. Kunci berfungsi sebagai pengaman handle atau pegangan dari penekanan yang tidak disengaja. Arahkan nozzle atau ujung hose yang kita pegang ke arah pusat api. Tekan handle atau pegangan untuk mengeluarkan atau menyemprotkan isi tabung. Pada beberapa merek handle, penyemprot terletak di bagian ujung hose. Sapukan nozzle yang kita pegang ke arah kiri dan kanan api agar media yang disemprotkan merata mengenai api yang sedang terbakar. Apa aja sih komponen-komponen APAR? Yang pertama ini ada safety pin. Pin ini merupakan pin pengaman atau alat yang berfungsi untuk mencegah agar isi tabung tidak terbuka dengan tidak disengaja. Ini adalah pressure indicator. Pressure indicator
adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan tekanan nitrogen dalam tabung untuk memantau tekanan yang ada agar tetap stabil. Ini adalah nozzle. Nozzle adalah komponen atau bagian apar yang berfungsi sebagai pegangan untuk mengarahkan media ke sumber api. Ini adalah hose. Hose merupakan komponen yang berfungsi sebagai selang penghantar media. Hose ini berupa pipa yang bersifat fleksibel. Ini adalah operating lever. Operating lever adalah alat yang digunakan untuk memicu keluarnya isi dalam tabung.